Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini saya akan memberikan pengantar mengenai sistem informasi manajemen yang akan kita pakai untuk praktikum kali ini adalah SINBAD atau Sistem Informasi Bank Darah. SINBAD ini apa? Jadi SINBAD ini merupakan tiruan atau bisa kita katakan kita ingin membuat sebuah aplikasi yang hampir sama dengan aplikasi sistem informasi manajemen yang dipakai oleh institusi pelayanan daerah seperti PMI. Ya, jadi masing-masing sistem informasi manajemen pelayanan daerah di PMI ini memiliki agak berbeda sedikit ya. Nah, ini saya berikan contoh, sistem informasi manajemen yang dimiliki PMI itu seperti ini. Ada beberapa tombol yang di situ semua merupakan kegiatan yang dilaksanakan di PMI. Ini contohnya ada dari Tuban dan lain sebagainya. Nah, di sini karena ini khusus untuk PMI, maka dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta kita membuat aplikasi yang mirip dengan nama SINBAD, Sistem Informasi Bank Darah. Nah, ini buatan IT dari Unjani Yogyakarta, dan di sini menu-menunya juga hampir mirip dengan yang ada di PMI. Semua kegiatan ada di sini. Jadi, untuk praktikum silahkan kalian wajib bisa mengakses ini. sinbad.fikes.unjaya.ac.id. Silahkan kalian mengakses alamat ini, web ini. Ini tampilan muka dari SINBAD. Oke, selanjutnya kenapa kok SIM ini perlu dipelajari? Karena semua instansi pelayanan daerah, hampir semuanya ini sudah menggunakan SIM sebagai database pelayanan daerah. Mengapa? Karena dengan adanya SIM ini bisa mengurangi human error. Bisa mengurangi kesalahan yang dilakukan manusia, terutama untuk pencatatan. Kemudian mempermudah penelusuran data dan nantinya juga akan mempermudah pelaporan. Karena setiap bulan biasanya PMI akan membuat laporan ke pusat. Termasuk juga di Bank Darah nanti juga akan ada SIM-nya, walaupun agak berbeda sedikit dengan di UTD. Kemudian bila ada suatu permasalahan, kita akan mudah untuk menelusuri datanya, karena semua datanya sudah masuk dengan SIM, kita tinggal cari, tinggal kita masukkan kodenya, nanti dapat kita telusuri. Kemudian dengan adanya SIM, Sistem Informasi Manajemen ini bisa dihubungkan dengan sistem informasi yang lain. Contohnya misalnya dengan billing atau dengan pembayaran. Jadi dapat dihubungkan dengan pembayaran. Misalnya nanti untuk keperluan pembayaran biaya penggantian darah itu bisa, atau biaya penggantian cross matching, atau nanti bisa dikaitkan dengan yang lainnya. Ini akan lebih mudah. Dan kemudian apa yang perlu diperhatikan? Kuasai sistemnya dengan mempelajari masing-masing alur kerja sistem. Jadi SIM ini adalah alat bantu. Dia memang pintar karena bisa menyimpan informasi yang banyak, kemudian bisa mengurutkan data, kemudian per sekian detik ada waktunya, ada jenjang waktunya, kemudian bisa nge-link kemana-mana. Nah, tetapi ini hanyalah alat bantu. Operator lah yang menjadi penentu. Oleh sebab itu, kita harus bisa menguasainya. Apa yang kita perlu masukkan, kita masukkan. Kemudian data apa yang mau kita pakai, kita ambil. Sehingga
kita harus benar-benar menguasai sistemnya. Bagaimana caranya? Ya, kita mempelajari alur kerja sistemnya seperti apa. Bagaimana cara memasukkan data, bagaimana kita bisa membuat laporannya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan belajar sama-sama mengenai SIM ini. Kemudian, sistem informasi bank darah yang kita punya ini ada unit logistik sampai dengan distribusi ke pasien. Jadi, semua kegiatan dari logistik ini berupa alat-alat yang akan dipakai, termasuk dengan formulir, kemudian bahan habis pakai, alat-alat sekali pakai. Nah, itu masuk ke unit logistik. Baik kegiatan pembelian, kegiatan pengiriman barang nanti ada di unit logistik ini. Kemudian sampai nanti alurnya ke distribusi darah pasien, sampai darah itu keluar untuk pasien. Nah, ini wilayah dari sistem informasi bank darah. Kemudian sistem ini terdiri dari ada menu-menu administrator, ini untuk jadi pengaturan akun pengguna, kemudian logistik, tadi tentang pasokan barang-barang, kemudian resepsionis, ini ya kalau kita seperti di meja resepsionis ini yang menerima donor, yang menerima permintaan darah, yang mengeluarkan darah, nah itu di unit ini. Kemudian di mobile unit, karena di PMI biasanya ada kegiatan mobile unit, nah ini juga ada. Jadi data bisa diakses di luar gedung PMI, di tempat mobile unit berada, kemudian nanti bisa diimpor lagi datanya, dijadikan satu ke dalam gedung datanya. Jadi datanya tidak sendiri-sendiri. Kemudian ada unit AFTAP, ada menu AFTAP, di sini ada seleksi donor, kemudian ada pengambilan darah. Nah, itu di sini. Kemudian ada menu laboratorium. Nah, di laboratorium ini dari laboratorium serologi golongan darah, kemudian screening IMLTD, kemudian komponen. Nah, itu ada di sini semua. Jadi mungkin nanti untuk pembelajaran di unit laboratorium akan lebih banyak daripada di unit-unit yang lain. Nah, ini mengenai jadi sistem informasi manajemen ini termasuk internal sistem. Jadi apa-apa yang dikerjakan di dalam sistem. Eksternal sistem yang termasuk eksternal sistem ini adalah pendonor dan pasien. Sedangkan yang ada di internal sistem ini adalah pelayanan darah yang ada di unit logistik, resepsionis, AFTAP, dan laboratorium. Nah, kita mulai dari pendonor. Pendonor ini kita anggap datang ke unit transfusi darah, kemudian diterima oleh resepsionis, diseleksi, kemudian nanti dia akan masuk ke AFTAP menjadi pendonor, kemudian diambil darahnya, kemudian donornya pulang, ini harusnya ada lagi ya, donornya pulang, kemudian darahnya ini akan masuk ke laboratorium, nanti diolah, kemudian keluar menjadi komponen yang sudah di crossmatch, kemudian nanti ini sebenarnya kembali lagi ke resepsionis, karena darah ini akan dikeluarkan untuk pasien. Oke, ini harusnya ada satu lagi tanda panah. Saya tambahkan dulu. Insert. Ya. Ini ada lagi mengenai permintaan darah. Karena sebelum darah itu diproses untuk pasien harus ada permintaan darahnya dulu. Jadi petugas harus memproses darah, meng-crossmatch darah berdasarkan permintaan darahnya. Nah, jadi mirip dengan alur yang terjadi di UTD. Itu.
Kemudian, nah ini adalah tampilan muka dari Sinbad. Dashboard, ini tampilan mukanya seperti ini. Kemudian ada menu logistik. Nanti yang akan kita pelajari pertama adalah menu logistik. Ada menu barang, ada master barang, ada pembelian barang, dan ada pengiriman barang. Nanti kita akan belajar satu-satu. Kemudian nanti laporannya juga bisa dicetak. Nah, untuk kalian, untuk mahasiswa, kalian bisa langsung login dengan menggunakan username. Username kalian adalah NPM kalian. Kemudian untuk passwordnya 1. Silahkan kalau sudah masuk ganti password. Nanti akan saya akan ajari bagaimana cara mengganti passwordnya. Oke, selanjutnya ya, menu utama pada logistik ini ada menu barang, master barang, pembelian barang, dan pengiriman barang. Untuk menu barang ini nanti ada barang-barang yang sudah tersedia di logistik. Kalau master barang ini isinya adalah supplier siapa saja yang ada di situ, kemudian merek barang apa yang ada di situ, kemudian ada kategori barang, nanti akan kita lihat. Nah, kemudian ada pembelian barang. Ketika barang di sini habis, maka kita harus melakukan pembelian barang. Kemudian ada pengiriman barang. Jadi misalnya dari unit lain, misalnya dari unit laboratorium misalnya, barangnya ada yang habis. Nah, dia akan mengirimkan permintaan barang. Nah, nanti unit logistik ya akan mengirimkan barang. Jadi pada Sinbad ini tadi dikatakan ada menu-menu seperti ini ya, administrator, logistik, resepsionis, mobile unit, aftab, dan laboratorium. Nah, masing-masing pemegang akun ini berbeda-beda. Jadi satu akun hanya bisa masuk ke satu bagian. Misalnya logistik ya logistik saja, resepsionis saja, mobile unit saja. Aftab juga aftab saja, laboratorium saja. Jadi satu akun hanya bisa masuk ke satu menu. Karena di lapangan kita belajar, karena di lapangan itu biasanya sudah terbagi-bagi bagian-bagian. Misalnya bagian resepsionis sendiri, mobile unit sendiri, aftab sendiri, laboratorium sendiri. Sehingga autorisasinya atau wilayah kerjanya ya hanya di situ. Nah, tapi tenang aja, nanti kita akan mempelajari semuanya. Bagaimana ketika kita ada di unit logistik, di unit resepsionis, mobile unit, aftab maupun laboratorium. Kemudian, oke. Nah, master barang, di sini ada master jenis barang, ada master kategori barang, dan master supplier. Master supplier nanti isinya supplier siapa saja yang mendistribusikan barang untuk unit pelayanan tersebut. Master kategori barang, nah itu kategori barangnya termasuk apa? Kalau master jenis barang, nah ini jenis barangnya servis donor, ATK, atau bahan habis pakai. Nah, nanti untuk tugas praktikumnya silahkan cek di e-learning. Di situ sudah saya masukkan tugas praktikumnya. Oke. Kemudian sekarang kita masuk ke Sinbadnya langsung. Baik. Pertama-tama ketika kalian nanti memulai praktikum, silahkan buka SIM-nya dulu, e-learning-nya dulu, e-link.vikusunjaya.ic.id, kemudian silahkan masuk ke SIM pelayanan daerah, dan silahkan presensi dulu. Setelah presensi, kemudian masuk ke praktikum. Misalnya kalian kelompok A, silakan masuk ke kelompok A, kelompok B masuk ke kelompok B. Nah, silakan buka, kemudian dibuka praktikum satunya. Nah, di sini akan ada pengantar, akan ada
tugas apa yang harus kalian lakukan. Kemudian untuk laporan, nanti saya harapkan bisa akses e-learning semua. Laporan ini dikumpulkan melalui e-learning di sini. Pengumpulan laporan praktikum, silahkan dikumpulkan, diupload di sini. Nanti akan kita langsung nilai. Kemudian, oke, ini modul sudah dimasukkan. Setelah itu, kita masuk ke sinbad.vikasunjaya.ac.id. Nah, silahkan pilih unitnya. Kalian untuk pertama silahkan pilih logistik. Oke, kemudian username-nya, NPM kalian. Kalau saya punya saya sendiri ya. Oh, ini aja. Oke, kemudian masukkan password-nya. Oke. Ketika kalian sudah masuk, kalian bisa untuk mengganti password-nya. Klik di logistik, profil saya, kemudian ubah data diri, silahkan boleh diubah. Nama lengkap siapa, alamat, telepon silahkan diisi, kemudian disimpan kalau sudah, close, kemudian silahkan ganti kata sandi. Nah, saya kasih sandi. Oke, silahkan simpan. Ya. Kalau sudah seperti ini berarti data kan sudah di-update. Oke, kemudian silakan masuk ke menu logistik. Untuk menu logistik ini ada menu barang. Nah, di sini ada barang-barang yang sudah ada di stok. Ini kebetulan baru satu yang saya masukkan, nanti kalian yang akan memasukkan sendiri. Nah, ini barang-barang yang sudah dibeli, tinggal siap didistribusikan ke masing-masing unit. Baik, kemudian ada master barang. Nah, master barang ini berisi barang-barang yang bisa kita beli. Nah, kemudian ada master jenis barang. Nah, ini merupakan jenis-jenis barang itu apa saja yang ada di situ. Misalnya ada bahan habis pakai ya, isinya bahan-bahan yang habis pakai termasuk alat-alat habis pakai, misalnya kuvet, kemudian kantong darah atau spuit atau bahan cair, reagensia. Nah, ini masuk bahan habis pakai. Kemudian untuk ATK ini merupakan alat tulis, misalnya spidol, pulpen, kertas, dan lain sebagainya. Untuk servis donor, ini misalnya biasa untuk servis donor itu ya biskuit, mungkin ada multivitamin. Nah, ini masuk sini nanti. Kemudian kalau misalnya ada jenis barang tertentu lagi yang ternyata tidak masuk dalam kategori ini, misalnya alat yang bisa dipakai berulang-ulang misalnya. Nah, itu bisa kita tambahkan kodenya. Kemudian nama jenis barangnya misalnya alat atau barang aset. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita simpan. Nanti akan keluar. Ini bisa diedit, bisa dihapus. Ya, kemudian ini mengenai master jenis barang. Kemudian ada kategori barang. Nah, kategori barangnya ini apa? Reagensia atau
kertas berupa kertas atau label, atau berupa kantong darah, atau benda tajam misalnya fluid, atau bahan cair misalnya reagensia, iodin, alkohol itu masuk bahan cair. Kemudian APD ini misalnya sarung tangan, kemudian masker, kemudian penutup kepala. Nah, ini termasuk APD. Kemudian alat tulis ya pulpen dan lain sebagainya, spidol. Nah, itu masuk sini. Kemudian kalau ada barang yang tidak bisa masuk ke yang ada di sini, nanti bisa masuk ke line-line. Nah, ini bisa diedit, bisa dihapus. Kemudian ada master supplier. Ini isinya adalah supplier-supplier yang memasok barang-barang ke unit. Ini bisa kita tambah. Misalnya ternyata ada supplier yang baru. Oke, kita kasih kode 5. Kemudian nama suppliernya misalnya apa ya, Jaya Sentosa misalnya. Nah, bisa seperti ini, bisa dikasih alamat misalnya di Yogyakarta. Kemudian ya kita bisa kasih nomor telepon, acak saja ya. Kemudian nah, email kalau ada silahkan dimasukkan. Kemudian sorry, kehapus. Maaf. Ini kemudian simpan. Ya, ini sudah masuk Jaya Sentosa. Nah, setelah semuanya masuk, kita bisa masukkan master barang. Misalnya, tambah master barang, kode barangnya mau apa? Ini 16 digit ya. Oke, misalnya barangnya kita kasih kode 0002 misalnya. Ini harus 16 digit karena sudah dari operatornya di operator. Jadi sudah pengaturannya ini 16 digit. Nah, nama barangnya misalnya ini udah ada, kita coba salah satu aja, reagen rapid HCV. Kemudian masuk ke barang habis pakai, kategori barangnya reagensia, merek barangnya mungkin Evolis. Oke. Kemudian jumlahnya pieces, nanti disesuaikan. Kemudian simpan. Nah, ini sudah masuk. Jadi kalau mau beli barang ini harus ada master barangnya dulu. Kemudian kita masuk ke menu pembelian barang. Nah, ini misalnya barang yang sudah habis, kita bisa beli barang di sini. Nah, ini merupakan barang yang sudah dibeli. Kalau kita mau beli baru, kita klik tambah pembelian, kemudian pilih suppliernya dulu. Misalnya tadi Jaya Sentosa, kemudian tambah item pembelian, pilih barang, kita klik ini, kemudian tadi kita coba pilih yang ini. Kita mau beli reagen rapid. Kuantitas ini jumlahnya mau berapa? Misalnya kita butuh 100. Harganya berapa per item? Karena mahal biasanya 200-an. Kita kasih 200-an per 200.000 per ini ya, 200.000 per unitnya. Kemudian nomor lotnya kita kasih ini, saya lupa berapa digit. Kita buka aja salah satu. Nah, di sini udah ada tugas kelompok. Nah, jadi silakan download, kemudian dibuka tugasnya. Ini saya berikan contoh satu ya.
Nah, oke. Nah, misalnya ini nomor lot. Saya beri contoh 1. Nomor lotnya misalnya ini. Ini ada 10 digit. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi harus ada 10 digit. Nah, misalnya ini saya ganti 20. Kemudian tanggal kedaluarsa misalnya 07/08/2021. Oke, kita save. Nah, ini kalau di lapangan itu disesuaikan dengan informasi yang ada di kemasan barangnya. Biasanya kemasan dari kitnya. Kalau reagensia itu biasanya ada satu box itu, kemudian nanti ada informasi mengenai kedaluarsa, kemudian ada nomor lotnya. Nah, itu silahkan dicatat. Nah, ini karena latihan. Ya, ini sudah saya buatkan, nanti tinggal kalian tiru aja. Oke, kemudian save. Nah, kalau udah di save seperti ini, kemudian simpan di sini. Ya, ini sudah masuk. Jadi kalau sudah masuk seperti ini, berarti kalian berhasil. Kalian bisa lihat di detailnya. Nah, ini. Oke, close. Kemudian untuk pengiriman barang. Nah, ini kebetulan belum ada yang mengirim permintaannya. Tambah pengiriman barang. Oh, maaf, ini udah ada. Jadi, ini kalau misalnya ada permintaan barang seperti ini. Nah, ternyata kemarin ada permintaan barang dari resepsionis. Nah, ini silahkan lihat di detail dulu, kemudian cek permintaannya apa. Lihat item. Nah, oh dia minta kantong darah triple 5. Oke, kita punya stoknya, kita setujui dan kirimkan barang. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke data pengiriman barang. Ini detailnya, status, detail pengiriman barang, lihat item, oke. Ini permintaannya baru disetujui. Kemudian tambah pengiriman barang. Jadi kalau data pengiriman barang ini intinya isinya adalah informasi. Jadi dari data permintaan barang ini ketika sudah disetujui dia akan masuk ke data pengiriman barang. Kemudian kita klik yang tambah pengiriman. Karena tadi dia minta 5 kantong, kemudian kita kirim 5 kantong ke unit mana tadi? Resepsionis. Kemudian tambahkan item. Cari item di sini. Tadi mintanya kantong darah triple. Mintanya 5 kantong. Ya, klik 5, kemudian save. Jangan lupa di save ya. Kemudian jangan lupa klik simpan. Ya, seperti ini. Data sudah terkirim. Lihat item. Nah, dia sudah terkirim. Kalau seperti ini berarti dia sudah terkirim. Tinggal nanti kalau misalnya dari unit resepsionis sudah diterima datanya, nanti di sini akan statusnya akan berubah menjadi diterima. Itu untuk pengiriman barang. Kemudian ini ada menu laporan. Nah, ini bisa untuk kalian cetak laporannya. Seperti ini. Bentar. Oh, ini bisa juga di print. Dan kita cancel dulu. Nah, seperti ini. Triple ini. Oke, seperti itu ya. Bisa kita print. Bisa di print. Oke, kita tutup. Nah, kalian coba mengerjakan data yang sudah saya share. Ini sudah ada nama barang, kode barang, merek, satuan, jumlah, nama supplier, harga, nomor lot, dan expired. Nah, kalian kerjakan mulai dari penambahan master barang.
Nah, saya contohkan satu. Oh ya, ini kalian kerjakan satu saja sesuai nomor urut pada presensi per kelompok. Misalnya nomor urut 1 kalau kelompok A resita ya. Jadi sesuai nomor urut ini. Sebentar. Nah, silakan nanti dicek. Kalian nomor berapa? Misalnya nomor 1 resita. Berarti nanti mengerjakan soal yang nomor 1, barang yang nomor 1. Kemudian misalnya nomor 2 WAUD, berarti nanti WAUD mengerjakan yang kantong double. Jadi seperti itu. Jadi silakan dilihat nanti urutan presensinya di mana, kemudian yang kalian kerjakan cukup satu saja. Kalau kalian sudah berhasil memasukkan 1 sampai ke menu pembelian, ya kalian sudah bisa. Jadi satu saja. Saya contohkan ini. Misalnya kuvet ya. Oke, di sini barangnya kuvet. Nah, biar enak. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, masuk ke master barang. Nah, kemudian kalian tambah master barang. Tadi kode barangnya sudah ada ya. Nah, kode barangnya ini. Pakai yang ini. Silahkan di copy saja. Masukkan ke sini. Kemudian nama barangnya apa? Kuvet. Tulis kuvet. Oke, kemudian jenis barangnya apa? Habis pakai ya. Kalau ini silahkan kalian masukkan sendiri. Harusnya bisa ya. Jadi saya harap ini kalian serius dalam mengerjakan. Jadi kuvet kok dibilang ATK, nah ini salah. Nanti akan saya cek satu persatu. Jadi walaupun ini latihan, tetapi tolong anggap kalian memang sedang benar-benar bekerja. Jadi misalnya itu kuvet, ya masukkan bahan habis pakai. Kalau misalnya itu berupa makanan untuk pendonor, ya masukkan servis donor. Kalau misalnya itu berupa barang yang alat yang bisa dipakai berulang, itu silahkan barang aset. Kalau itu merupakan pulpen, kertas, dan lain sebagainya yang masuk ke alat tulis, ya masukkan ATK. Jadi tolong jangan membuat semaunya. Jadi silahkan kalian belajar untuk benar-benar kalau kalian berada di lapangan. Tuh, jadi silahkan masukkan bahan habis pakai. Kemudian kategori barangnya, kuvet ini masuk ke ini tidak ada ya, PD, alat tulis, bahan cair, benda tajam, tidak masuk. Reagensia juga bukan. Berarti ini masuk ke line-line. Kita masukkan ke line-line saja, tidak apa-apa. Oke, mereknya kita lihat tadi mereknya apa? EKF. Kita ketik EKF. EKF. Oke, satuannya kita lihat pieces. Ini sudah pieces. Oke, kemudian dulu tambah master barang ya. Maaf tadi hilang kepencet, saya ulangi ya. Kemudian kuvet, masuk bahan habis pakai, kita masukkan ke line saja, mereknya tadi EKF. Jadi kalau belum kalian simpan itu nanti akan hilang seperti tadi. Jangan lupa disimpan dulu. Simpan. Nah, kalau data berhasil ditambahkan, ini akan keluar seperti ini. Nah, ini datanya berhasil ditambahkan. Kalau misalnya ada keluaran, bisa diedit. Kalau misalnya diedit nanti nggak bisa berubah, silakan dihapus saja, kemudian kalian buat yang baru. Ini bisa dilihat di menu detail, nanti isinya apa saja di situ. Oke. Kemudian yang kedua, silahkan lakukan pembelian barang. Pembelian barang, klik tambah pembelian, pilih suppliernya. Nah, kita lihat yang tadi. Suppliernya tadi apa? Laksa. Pilih supplier Laksa. Oke. Kemudian tambah item pembelian. Pilih barang, cari
barangnya tadi kuvet ya, pilih. Kalau sudah kuantitas, kita lihat lagi kuantitasnya jumlahnya berapa. 100, harganya 1000. Kuantitas 100, harga 1000. Oke, nomor lot silahkan copy paste aja dari sini, bisa. Copy paste. Ya. Tanggal kedaluarsanya di sini juga sudah ada. 9/12/2021. 9/12/2021. Oke, jangan lupa diklik yang hijau ini, simpan. Oke, kemudian klik lagi yang simpan ini. Nah, seperti ini. Sini ya. Baik, cukup sampai di sini aja. Nanti lihat di detailnya, laksa misalnya. Nah, seperti ini. Lihat item, ya, oke. Nah, untuk laporan silahkan kalian pakai Word saja. Misalnya gini, new Word. Nanti tulis nama dan judul, kemudian judulnya apa, laporan SIM 1 misalnya, atau laporan SIM 1 logistik, kemudian nama, kemudian NPM. Kemudian silahkan tadi tugasnya apa saja, silahkan dimasukkan ke sini. Kemudian nanti kalau tugas praktikum seperti ini, kalian diminta memasukkan, silahkan kalian beri judul langkah-langkahnya. Ini langkah, misalnya langkah pembelian barang. Nah, masukkan master barang dulu seperti tadi. Kalian ketik manual langkahnya seperti apa, kemudian print screen apa yang kalian kerjakan. Misalnya kalian tadi mengerjakan detail. Klik detail, kemudian print screen. Masukkan ke dokumen kalian seperti ini. Termasuk ini yang ada namanya, ini nggak ada namanya ya. Oke, nggak apa-apa, ini aja. Kalian print screen seperti ini hasil pekerjaan kalian. Kemudian nanti ditulis langkah kerjanya bagaimana. Ini langkah kerjanya. Misalnya bagaimana caranya, kemudian lanjutkan apa, dan lain sebagainya, ditambah dengan ini. Kemudian nanti teruskan lagi seperti apa. Nah, kemudian tambah lagi print screen di pembelian barang. Saya tadi di ini ya, detail. Jadi yang ada nama kalian. Lihat item. Nah, di sini kalian print screen. Print screen. Kalau kalian pakai HP ya print screen pakai HP kan juga bisa. Nah, di print screen kemudian masukkan ke Word-nya. Nah, seperti ini. Nanti silahkan diisi juga. Jadi jangan hanya gambar saja ya, tapi langkah-langkahnya juga dimasukkan. Nggak perlu terlalu banyak, yang penting jelas. Kemudian ada print screen-nya. Itu. Kemudian silahkan di-save, file save, kemudian diisi, dinamain nama kalian. Misalnya laporan praktikum SIM 1. Namanya siapa? Tadi Resita ya. Resita. Oke, kemudian save. Nah, kemudian nanti silahkan dikirim melalui e-learning. Upload di sini. Itu. Oke. Itu sekian pengantar dari saya. Silahkan dikerjakan tugasnya. Kemudian jangan lupa mengirim tugas. Ini saya beri kelonggaran pengiriman tugas sampai besok.
Kalau ada masalah, silahkan menghubungi dosen pembimbing masing-masing per kelompok. Baik, itu saja dari saya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.